Baik, saya lanjutkan ya. Tadi kepentingan dari cleaning adalah untuk memastikan bahwa data itu terbebas dari variabel-variabel atau data-data yang bersifat merancukan atau membuat data tersebut tidak rasional. Misalnya tadi saya contohkan dalam satu hari itu seorang anak itu didapatkan mengkonsumsi 20 potong sagon ya, yang beratnya 50 sampai 100 gram. Nah, itu usia 2 tahun, 3 tahun itu kan tidak mungkin ya. Atau anak balita itu nggak mungkin mengkonsumsi sebesar itu dalam satu hari, sehingga data-data tersebut harus kita cleaning. Atau misalnya teman-teman meneliti mengenai status gizi ya, di mana didapatkan IMT-nya nanti sampai ke arah 35 atau 40 tahun. Jika penelitian itu adalah penelitian pada komunitas atau masyarakat normal, maka kondisi-kondisi ekstrim seperti itu perlu di cleaning atau dihilangkan. Kemudian ada juga misalnya penelitian di mana tidak didapatkan data yang lengkap ya. Dia mau menegakkan IMT butuh berat badan dan tinggi badan, tetapi tinggi badannya tidak ada atau lupa terrecord pada saat proses sorting. Dia ada missing ya, sehingga tidak terdata pada saat terrecord pada saat proses sorting. Akibatnya di final ya, atau proses sortingnya pada saat nunggu yang numpuk tadi, akhirnya di final tidak ada data yang mendukung untuk menegakkan tinggi badan, menegakkan IMT. Maka data tersebut perlu dihapus atau di cleaning dari responden kita. Nah, kalau banyak yang di cleaning bagaimana? Nanti respondennya menjadi sedikit. Itulah kenapa selalu ada toleransi 10-20% ya untuk penelitian yang bersifat observasional ya, untuk dari spare jumlah sampel minimal. Tujuannya apa ya? Untuk mengantisipasi kalau ada yang responden dengan data yang tidak rasional atau yang dengan data yang tidak lengkap akan di cleaning, sehingga itu kan mengurangi jumlah responden yang berhasil dikumpulkan. Kalau sudah ada spare 10-20%, kemungkinan besar itu tidak sampai menghilangkan atau mengurangi keabsahan dari uji statistikanya. Oleh karenanya meskipun itu sudah banyak N minimalnya, tetapi perlu ada spare-nya. Bahkan untuk studi-studi yang eksperimental yaitu spare-nya sampai lebih dari 20% kadang-kadang kalau ujinya adalah uji yang kira-kira itu membosankan atau menyakiti dari responden yang akan digunakan sebagai subjek. Nah, jadi data yang memiliki nilai tidak rasional atau tidak lengkap tidak boleh digunakan ya, sehingga harus dilakukan proses cleaning. Nah, ini kerangka umum untuk membersihkan data atau untuk cleaning ya. Mendefinisikan, yang pertama adalah mendefinisikan dan menentukan jenis kesalahan. Nah, kesalahan yang kita anggap salah di dalam data itu apa, harus kita tegakkan terlebih dahulu. Misalnya data tidak rasional, IMT ekstrim atau outlier atau pencilan, itu bisa didefinisikan terlebih dahulu di awal, kemudian digunakan sebagai guideline atau sebagai patokan atau sebagai cut off ya dari pada saat kita menegakkan cleaning tadi. Kemudian dicari dan identifikasi kesalahan yang didapatkan, kemudian ditemukan, jika sudah ditemukan ya, kemudian di cleaning ya, dan didefinisikan. Setelah itu digunakan ya, memodifikasi prosedur ya, jadi digunakan untuk perbaikan. Kok bisa seperti ini itu karena apa? Nanti digunakan untuk penelitian selanjutnya atau digunakan untuk referensi pada saat penelitian selanjutnya akan melakukan penelitian yang serupa. Nah, tadi setelah manajemen, dari mulai data dikumpulkan, kemudian data itu diarsipkan ya, di coding, kemudian di cleaning kalau ada yang tidak sesuai, maka akan sampai ke arah analisis data.
Nah, analisis data ini nanti hasilnya bisa digunakan untuk menjawab hipotesis. Nah, analisis data dilakukan untuk mengolah data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Jadi data yang ada itu supaya lebih mudah dibaca atau dimengerti atau bisa menjawab hipotesis, maka perlu dianalisis terlebih dahulu. Jadi dengan adanya analisis data ini nanti rumusan masalah atau rumusan masalah penelitian itu bisa dijawab atau hipotesis itu bisa dibuktikan. Nah, analisis data juga bisa diartikan sebagai proses perubahan data menjadi informasi yang diinginkan oleh peneliti. Jadi dari data-data itu kemudian setelah data itu didapatkan, kemudian dianalisis ya. Setelah dianalisis tadi bisa digunakan untuk menjawab hipotesis dan rumusan masalah, atau menyajikan informasi yang menjawab rumusan masalah atau membuktikan hipotesis. Nah, di dalam penelitian mahasiswa, terutama mahasiswi UIN Wali Songo, ini ada analisis yang bersifat univariat, bivariat, dan multivariat. Jadi saya merekomendasikan ya untuk penelitian setara maaf data. Jadi di dalam penelitian mahasiswa ada analisis yang bersifat univariat, kemudian bivariat, dan multivariat. Dan tidak semuanya harus dilakukan oleh mahasiswa ya, terutama yang multivariat, tapi minimal ada univariat dan bivariat. Apa saja itu univariat dan bivariat? Univariat adalah analisis yang digunakan untuk menjabarkan secara deskriptif mengenai distribusi frekuensi dan proporsi dari masing-masing variabel yang diteliti. Misalnya dari 30 responden, bagaimana persentase status gizinya, apakah berapa persen yang normal, berapa persen yang gemuk, berapa persen yang kurus. Ya, kemudian pada data yang bersifat angka ya, misalnya seberapa banyak ya, dari 30 orang itu seberapa banyak yang mengalami yang memiliki status gizi kurang atau gemuk atau kurus ya, boleh sebagai N atau jumlah, bisa sebagai persentase. Nah, itu disebut sebagai univariat. Jadi mendeskripsikan satu variabel menjadi sebaran frekuensi. Atau bisa ya, biasanya juga disampaikan dalam bentuk min. Min itu nilai rata-rata. Ya, misalnya dari 30 responden ya, dari 30 responden itu nanti dia jika dilakukan penelitian mengenai pengetahuan gizi itu rata-rata skornya berapa. Nah, itu bisa didistribusikan menjadi satu variabel, bagaimana rata-rata tingkat pengetahuan gizi, atau misalnya pendapatan keluarga. Bisa juga disampaikan dalam bentuk median atau nilai tengah ya. Kalau min itu biasanya pada saat distribusinya itu merata. Kalau median atau nilai tengah itu pada saat disampaikan pada saat distribusinya tidak merata. Nah, ini notifikasi Telkomsel ini mengganggu ini. Biasanya disajikan dalam min, median, atau ada standar deviasinya ya. Jadi kalau min tentunya di situ disampaikan standar deviasinya. Kemudian pada umumnya pada tahap ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel ya, jadi hanya distribusi dan presentase ya, baik itu frekuensi, min, median, standar deviasi, tetapi dia hanya mendeskripsikan ya atau menggambarkan satu variabel saja. Tadi ya, misalnya distribusi berdasarkan umur ya, jenis kelamin, kemudian status gizi, dan lain-lain.
Kemudian yang kedua adalah analisis yang bersifat bivariat. Bivariat ini dilakukan untuk melihat hubungan atau perbedaan atau korelasi antara dua variabel yang kita teliti, antara dependent dan independent variabel atau variabel bebas, X dan variabel terikat. Nah, di dalam taraf skripsi mahasiswa, terutama mahasiswa UIN, yang minimal direkomendasikan melakukan analisis sampai ke bivariat. Tidak boleh hanya sebatas univariat, karena kalau hanya univariat nanti hanya seperti laporan ya, laporan misalnya laporan praktik kerja ya, atau laporan KKN itu analisisnya hanya sampai ke univariat biasanya. Nah, untuk skripsi itu harus minimal bivariat. Lebih baiknya kalau juga dilakukan analisis yang bersifat multivariat. Nah, diharapkan dari analisis ini didapatkan informasi yang baru. Kemudian penggunaan uji statistika berdasarkan jenis data yang didapatkan. Jadi mau menggunakan uji apa, apakah itu uji korelasi atau uji beda, apakah uji korelasinya itu untuk data yang bersifat parametrik atau non parametrik, kemudian uji bedanya juga demikian, apakah parametrik atau non parametrik, itu tergantung jenis data yang didapatkan ya. Dari hasil pengukuran ya, di definisi operasional proposal itu disampaikannya bagaimana, apakah data yang didapatkan itu bersifat nominal, ordinal, interval atau rasio. Karena masing-masing jenis data akan memberikan alat atau menggunakan alat atau instrumen analisis yang berbeda-beda. Jadi uji atau metode ujinya beda-beda. Bisa pakai Spearman, ya, Pearson, chi-square kalau uji hubungan atau uji korelasi, bisa menggunakan uji ANOVA atau uji bidati test, ya, uji tergantung nanti bagaimana data itu didapatkan. Nah, tentunya ini lebih spesifik dibahas di mata kuliah statistika gizi. Nah, kemudian hasil uji tergantung dengan taraf kesalahan yang diizinkan. Jadi alfanya berapa? Kalau misalnya nanti signifikansinya ditetapkan di awal alfanya 5%, nah kalau dia lebih kecil dari alfa berarti taraf kesalahannya masih diizinkan. Dan berarti dia dikatakan berhubungan atau berbeda secara signifikan. Nah, nanti monggo silakan dibahas lebih detail di statistika gizi. Kemudian ada analisis yang bersifat multivariat. Ya, analisis multivariat ini dilakukan untuk menentukan besar dan eratnya hubungan antar variabel dependen dan independen serta melihat variabel mana yang paling dominan. Jadi misalnya saya punya variabel variabel dependen status gizi. Nah, status gizi itu kan ada banyak yang bisa dikaitkan. Misalnya saya hubungkan dengan konsumsi pangan, saya hubungkan dengan pola asuh, saya hubungkan dengan ekonomi keluarga. Nah, kemudian dari bivariat-bivariat itu didapatkan hasil-hasil yang signifikan. Ternyata status gizi itu berhubungan signifikan dengan tadi ya konsumsi pangan, kemudian juga signifikan dengan pola asuh, signifikan juga dengan ekonomi. Maka multivariat ini digunakan di antara tiga itu, mana yang paling erat hubungannya, yang paling kuat hubungannya terhadap status gizi jika antar variabel itu diuji secara multivariat. Nah, nanti hasil dari multivariat itu misalnya yang konsumsi makanan atau konsumsi pangan yang paling diakui atau didapatkan kuat terhadap status gizi, maka memang di antara tiga variabel independen itu konsumsi panganlah yang merupakan independen yang terkuat dalam yang berkaitan dengan status gizi. Nah, kemudian yang terakhir adalah tadi ya yang dikatakan kuat ya. Analisis ini biasanya digunakan untuk menegakkan variabel penelitian atau penelitian-penelitian yang bersifat untuk mengidentifikasi
faktor resiko dari penelitian yang bersifat observasional. Nah, kemudian variabel dependen terkuat adalah yang memiliki nilai taraf signifikansi yang lebih kecil dari nilai alfa dan memiliki nilai resiko relatif yang kemarin kita bahas di desain, ya ada OR, RR, kemudian RP yang paling besar. Mungkin nanti kalau pengen lebih detail mengenai angka-angka statistika bisa dibahas di mata kuliah statistika gizi. Baik, dari saya demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.